Hai Kak Sana, salam buat tim kakak ya. Hai tim, semoga sehat selalu. Terima kasih karena telah membuat pesan dari Sana ini. Sebelumnya kenalin nama aku Pip. Kakak boleh manggil aku apapun. Oke, aku panggil Pip. Ini bukan patah hati perihal cinta kak, tapi hal-hal yang aku percaya ternyata tak sesempurna kenyataannya. Sebelumnya, maaf kalau cerita ini bakal panjang karena jujur aku nggak punya tempat lagi untuk cerita. 4 tahun lalu saat aku masih SMP, fix dia masih SMA. Aku dipertemukan dengan laki-laki unik di sekolah. Dia kakak kelasku. Emang SMP tuh pasti kita ketemu kakak kelas. Banyak banget. Kebetulan kita sama-sama anak OSIS. Laki-laki yang selalu jadi pendengar keluh kesahku. Wow. Selama 4 tahun, laki-laki yang selalu marah. Oh, salah bacanya. Laki-laki yang selalu jadi pendengar keluh kesahku selama 4 tahun. Laki-laki yang selalu marah. Aku sedih loh, orang yang aku peduliin malah bilang gak ada yang peduli sama aku, ucapnya saat aku mengeluh karena merasa tidak ada yang peduli padaku. Oh, mungkin dia marah kalau si cewek ini bilang gak ada yang peduli sama dia. Kalimat yang selama ini jadi penguat aku selama 4 tahun. Kami berteman kak, tidak ada hubungan lebih di antara kami dan itu cukup bagi. Bohong. Gak bisa lah. Kak Sana, dulu aku sangat tidak percaya terhadap laki-laki. Terlalu susah percaya, ternyata membuat aku selalu menyimpan apa-apa sendiri. Patah hati pertama seorang anak perempuan adalah ditinggalkan ayahnya kan kak? Bagaimana bisa aku percaya terhadap laki-laki lain padahal ayahku saja telah mematahkan hatiku dan tidak bisa utuh kembali. Aku butuh peluk untuk setiap pelik yang selama ini menghantam diriku. Sering menerima perlakuan tidak baik, ternyata membuat diri aku baik terhadap diriku sendiri. Dulu aku hanya menganggap bahwa dunia ini memang bukan untukku. Apa aku yang salah planet kak? Tidak. Kamu berharga guys. Hehehe, tapi semenjak aku mengenal dia semua pandanganku berubah. Ternyata masih ada orang yang selalu membuat aku lebih baik. Hari-hariku terasa berwarna kak. Selama 4 tahun aku lewatin sama dia. Kami jarang sekali main. Bertegur sapa di sosial media pun bisa dihitung menggunakan jari. Tapi dengannya aku merasa cukup. Banyak hal kecil yang selalu aku ceritakan padanya. Teman-temanku selalu beranggapan bahwa salah satu dari kami saling menyukai, atau bahkan kami sudah jadian kak, padahal kami hanya berteman. Banyak sekali cerita indah yang kami lewati. Tukang lumpia basah pinggir jalan, kursi bioskop, aroma popcorn XX1, abang bakso malam hari, tak lupa Mamang Nasgor yang memberikan ucapan selamat saat aku ulang tahun karena dia terlalu malu untuk mengucapkan selamat padaku, menjadi saksi bahwa aku dan dia ada untuk baik-baik saja. Lo nggak kayaknya ya, bahasanya bagus banget. Gue ngerasa kayak setelah 4 tahun berlalu, dia sudah menemukan wanita idamannya kak. Seseorang yang baru ia kenal beberapa bulan lalu. Menurut Kak Sana, salah nggak kalau aku menjauh? Aku menjauh karena aku menghargai perasaan wanitanya. Aku ingin dia bahagia. Karena selama ini dia udah cukup membuatku bahagia. Entah ini cemburu atau hanya perasaan takut kehilangan. Tapi aku benar-benar merindukan sosoknya. Yang dulu hanya untukku kak. Aku sendirian hari ini, menangis pun rasanya sudah tidak kuat. Di sini letak sedihnya kak. Setelah aku mencoba mengikhlaskan dia dengan wanitanya itu, aku benar-benar kehilangan sosok teman. Ternyata lebih menyakitkan daripada diputuskan oleh pacar ya kak. Ya benar. Dan betapa kagetnya aku kak, ternyata selama 4 tahun dia berteman, aku baru tahu kalau dia datang hanya karena rasa kasihan. Parah.
Dia ingin berteman denganku karena dia merasa miris dengan nasibku yang ditinggalkan ayah, Kak. Jujur aku mau marah, mengadu pada semesta. Semua yang dia lakukan cuma karena alasan kasihan. Aku gak butuh dikasihanin, Kak. Aku kuat dan aku percaya itu. Bangunan kokoh bernama kepercayaan yang telah dia bangun dulu hancur, menambah kekecewaan yang sudah ada. Semua ucapan dia yang selalu menguatkan ternyata hanya omong kosong. Kak, kalau dia salah satu pendengarmu, tolong sampaikan padanya. Selamat berbahagia. Terima kasih karena telah membuat aku bahagia walau aku tahu itu cuma kebohongan. Terima kasih karena telah membuat aku kuat selama 4 tahun. Terima kasih karena telah menjadi pendengar dan penasihat yang baik. Salam ya, titip salam buat Umi. Semoga Umi selalu sehat. Salam juga untuk wanitamu itu. Makasih, kamu ternyata hebat. Wow. Jadi gue tuh kalau baca ini, gue selalu shock, kayak kaget dengan di ending-endingnya tuh. Pasti kayak tiba-tiba ternyata orangnya dia dijahatin gitu. Oke, berarti ini adalah kalau pertemanan friendzone. Kita pernah. Sering, dan sebenarnya mau sampai kapanpun nggak bisa cewek sama cowok cuma temenan doang tuh nggak bisa, bro. Iya, walaupun at least kita nggak mau ngakuin itu cinta, tapi Indian tuh kita pasti akan ngerasa kehilangan, dan itu perasaan yang nggak bisa bohong karena yang kayaknya biasanya punya kita terus nanti dia memiliki orang lain dan dimiliki juga. Jadi sebenarnya that's why aku tuh nggak pernah punya sahabat cowok. Ya nggak sih, kita nggak punya sahabat tok, nggak ada. Biasa aja karena susah aja ngejaga perasaan dari sosok temen cowok karena paket komplit aja. Temen cowok tuh udah kayak ya udah enaknya emang dijadiin pacar, tapi kan nggak semua hubungan itu bisa gitu. Tapi kalau misalkan friendzone, sebenarnya nggak tahu sih friendzone atau enggak. Aku sebenarnya terakhir tuh bukan punya hubungan deket, enggak, emang punya temen cowok yang aku nyaman. Terus menurut lo gue baper gak sih? Baper ya. Tapi tuh aku tuh selalu bisa menebak gitu loh, maksudnya menebak kayak misalkan seberapa lama gue suka sama orang ini. Iya, kayak nggak bakal lama karena sukanya terlalu cepet. Kayak si orang ini yang aku bilang temen cowok ini, aku juga ngerasanya kok cepet banget ya gue suka sama dia, dan aku sadar bahwa ternyata perasaan itu cuman seneng sama dia yang sesaat doang, dan ya mungkin dia akan nganggep aku jahat atau sebaliknya yang saat itu aku juga nganggep dia jahat karena aku ngerasa dia nggak ngehargain perasaan aku. Terus lupa bahwa ya pada dasarnya pertemanan cewek sama cowok ya udah emang begitu aja. Mungkin salah satu di antara keduanya emang pasti ada yang jatuh cinta duluan, dan itu nggak bisa disalahin dan nggak bisa nuntut apa-apa. Jadi kalau sudah telanjur dirasakan, dinikmati perasaan-perasaan itu, karena aku yang sekarang lagi nggak ngerasain apa-apa. Kalau inget-inget perasaan sedih dan seneng itu tuh ya seneng gitu, kayak ternyata pernah senano-nano itu terus sekarang lagi flat banget. Jadi menurutku apapun yang lagi bisa dirasain karena nggak ada yang bisa lebih baik dari itu.